Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan lagi kajian dengan kitab Prinsip Dasar Islam menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih. Hari ini pada halaman 44 tentang macam-macam tauhid. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang definisi tauhid, baik secara bahasa atau juga secara syar'i. Ada pada paragraf pertama di halaman ini. Dan sekarang yang akan kita bahas adalah macam-macamnya. Di mana berarti dengan macam-macam tauhid inilah seorang hamba wajib mentauhidkan Allah, wajib mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pembagian ini tentu merupakan atau tentu bukan merupakan perkara yang tergolong kebid'ahan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena adanya pembagian ini tujuannya hanya sekedar untuk memudahkan kita saja di dalam memahami dan mengklasifikasikan kemudian mengamalkannya. Artinya kalau kita secara praktik sudah benar, sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat, itu sudah cukup. Walaupun kita tidak mengetahui pembagian-pembagian ini. Kita nggak tahu ada tauhid yang namanya rububiyah, kita nggak tahu ada tauhid yang namanya uluhiyah, kita nggak tahu ada tauhid yang namanya asma was sifat, kita nggak tahu. Tapi secara praktik, secara amaliyah kita udah mentauhidkan Allah dalam ketiga hal ini. Sudah cukup bagi kita, ya. Persis seperti hukum-hukum tajwid. Pada hukum tajwid itu ada hukum yang dinamakan ikhfa, ada iqlab, ada idgham, izhar, dan seterusnya. Itu semua tujuannya hanya untuk mempermudah kita di dalam memahami dan mengamalkan. Oleh karenanya misalnya di antara jamaah sekalian ada yang bacaan Qur'annya sudah sesuai hukum tajwid, ya, bahkan dicek sudah semuanya sesuai dengan hukum tajwid, tapi dia nggak tahu apa yang dimaksud dengan ikhfa, dia nggak tahu apa yang dimaksud dengan iqlab, tapi dia tahu kalau nun mati ketemu ba itu cara bacanya nunnya berubah jadi huruf mim, mim begitu. Tapi dia nggak tahu kalau itu namanya apa? Iqlab. Sudah cukup belum bagi dia? Sudah cukup. Karena intinya ada di praktiknya, intinya ada di amaliyahnya. Jadi pembagian tauhid menjadi tiga ini, ada rububiyah, nanti ada uluhiyah, dan ada al-asma wa sifat. Tujuannya hanya untuk mempermudah saja. Persis seperti adanya hukum-hukum tajwid. Adanya hukum-hukum tajwid ini, iqlab dan seterusnya, itu untuk mempermudah kita saja. Dan secara praktik, ya, ketiga macam tauhid ini dilaksanakan tentu oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Walaupun di masa beliau tidak ada penamaan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma was sifat, tapi secara praktik jelas sudah ada. Sebagaimana membaca Al-Quran sesuai hukum tajwid di zaman Nabi SAW juga ada. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu sesuai dengan tartil, ya.
Yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah berarti mentauhidkan segala apa yang dikerjakan Allah, segala apa yang menjadi kekhususan Allah. Ya. Di sini disebutkan beberapa contoh, diantaranya mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, dan mematikan. Tentu bukan hanya ini saja, masih banyak hal-hal lain yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa lagi yang nggak disebutkan di sini nih? Mengatur alam semesta, peristiwa-peristiwa alam, ya. Hujan turun atau hujan nggak turun, kita harus meyakini Allah lah yang mengaturnya. Ya, bukan seorang perempuan yang katanya punya remote, ya, di langit, yang dipanggil di hajatan sana sini, ya. Event-event besar, bukan dia, ya. Ingatkan siapa ya? Bukan dia, dan bukan orang-orang semacam dia. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini, terus menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi kesembuhan juga Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka-mereka yang melakukan pengobatan. Makanya dalam cerita Ashabul Ukhdud, ya, Bapak bisa baca di surah Al-Buruj, lengkapnya ada di dalam Sahih Muslim, atau bisa dibaca di Riyadhus Shalihin juga dimuat di sana. Itu kan salah satu karomah si pemuda itu, di mana dia ketika berdoa kepada Allah untuk kesembuhan orang pasti langsung apa? Dijabahi. Sampai beritanya kan tersebar di seantero negeri, walaupun dengan redaksi yang bermacam-macam, hingga datanglah seorang anggota kerajaan yang mengalami apa? Kebutaan. Dia datang kepada pemuda tadi membawa banyak hadiah-hadiah. Kemudian orang ini pun mengatakan, semua hadiah ini berhak kamu miliki kalau kamu bisa menyembuhkan kebutaanku ini. Apa kata pemuda itu? La innama yashfillah. Yang memberi kesembuhan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tidak menyembuhkan. Kemudian dia mengatakan, kalau engkau mau beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepadanya untuk kesembuhanmu. Orang itu pun menyetujui persyaratannya, dia pun beriman kepada Allah. Si pemuda berdoa kepada Allah untuk kesembuhan orang tadi, langsung Allah ijabahi. Ya. Syahidnya, poin utamanya dari kisah ini adalah si pemuda tadi mengajarkan kepada kita semua, mengingatkan kepada kita semua bahwa hak kemampuan juga untuk menyembuhkan merupakan hal yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hal-hal semacam ini kita harus hati-hati, jangan sampai kebablasan karena kagum sekali dengan kehebatan seorang dokter atau tabib atau herbalis atau apalah sebut begitu. Kita sampai lupa bahwa yang menyembuhkan sebenarnya bukan mereka, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Wah, berobat di dokter itu aja itu cespleng gitu ya. Belum dia apain, baru diajak ngobrol aja udah enakan katanya. Masya Allah, ya. Hati-hati kayak begini, bisa kebablasan, ya. Makanya di salah satu rumah sakit swasta di Solo ini bagus tuh, ada kaligrafi di sana ditulis firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah lah yang masih memberikan kesembuhan. Ayat itu pertama ketika dibaca oleh orang yang sakit akan menumbuhkan rasa apa? Optimis untuk sembuh, ya. Apapun sakitku, kalau Allah menghendaki kesembuhan pasti sembuh, ya. Itu pertama, menumbuhkan optimisme. Yang kedua apa? Tetap menjaga keyakinan bahwasanya yang menyembuhkan bukan tim medis, ya. Walaupun mereka berusaha dan kita
tidak merendahkan usaha mereka sama sekali, tetapi mengingat bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, macam-macam hal ini itu harus diyakini hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang melakukannya, hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang memperkenankannya terjadi. Termasuk hal-hal yang katakanlah bersifat nggak mengenakan, musibah-musibah, bencana-bencana atau kecelakaan, ya. Misalnya di suatu tempat ada mobil kecelakaan, naudzubillah min dzalik, kemudian ada yang meyakini gara-gara tadi nggak ngasih klakson tuh, ya, jadi celaka deh dia. Itu kan tempat angker, kalau lewat situ harus ngasih klakson, ya, akhirnya celaka. Itu juga nggak boleh. Kebaikan yang terjadi atau keburukan yang terjadi semua merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah raja, penguasa dan Rabb, pengatur yang mengatur segala sesuatu. Allah berfirman, "Ala lahul khalqu wal amru, tabarakallahu rabbul alamin." Surah Al-A'raf ayat 54. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah haknya Allah, kuasanya Allah, Maha suci Allah, Rabb semesta alam, termasuk mencipta, ya, termasuk mencipta. Oleh karenanya ilmuwan-ilmuwan yang, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya berhasil membuat karya-karya yang pertama kali dibuat, mereka tidak disebut sebagai pencipta, mereka hanya disebut sebagai penemu, ya, penemu pesawat terbang, penemu telepon genggam, ya, penemu lampu. Kenapa tidak disebut sebagai pencipta? Karena peran mereka hanya mengumpulkan komponen atau materi-materi yang sudah Allah sediakan, kemudian mereka memprosesnya hingga jadilah alat-alat tersebut, temuan-temuan tersebut. Adapun Allah betul-betul mencipta dari ketidakadaan, dari ketidakadaan. Katakanlah jin diciptakan dari api, katanya dari ketidakadaan tuh jin diciptakan dari api. Api itu kan ada. Kita lanjut lagi bertanya aja sampai situ aja. Tapi api diciptakan dari apa kalau begitu? Ya, kan nggak ada penjelasannya. Kalau jin diciptakan dari api ada penjelasannya. Ya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Adam diciptakan dari apa? Tanah, ya. Malaikat diciptakan dari apa? Cahaya, kan ada. Tapi begitu sampai pada tanah, api, cahaya, mentok kita. Berasal dari apakah mereka? Berasal dari material, komponen apakah mereka? Api, cahaya, dan tanah itu. Kan dari ketidakadaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memang pencipta yang sesungguhnya, karena memang Allah mencipta semuanya dari nol, dari tidak ada sama sekali. Adapun manusia ketika dia menciptakan telepon, kamera, handphone dan seterusnya, itu semua komponennya sudah ada. Kemudian dia proses, dia gabungkan hingga terwujudlah alat-alat yang sekarang ada di hadapan kita. Allah juga berfirman dalam surah Fatir ayat 13, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Yang berbuat demikian itulah Allah Rabbmu, kepunyaannya lah segala kerajaan, dan orang-orang yang kamu seru, kamu sembah selain Allah tidaklah mempunyai apapun walaupun setipis kulit ari. Itu siapa? Berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka jangankan menguasai dunia ini, menguasai alam semesta ini yang hidup dan yang mati, sekedar kulit ari, biji kurma aja mereka nggak punya. Mereka nggak menguasai, ya. Kalau kita makan kurma kemudian dagingnya kita kupas, kan terlihat bijinya. Biasanya ada selaput tipis tuh di atas biji kurma itu. Itu yang disebut dengan apa? Qitmir. Hal seremeh itu saja berhala-berhala tadi nggak punya. Bagaimana mereka berhak untuk disembah?
Dalam pepatah Arab dikatakan faqidus syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa nggak akan bisa memberi. Bagaimana mereka bisa memberikan atau mengijabahi doa-doa orang yang menyembahnya, sedangkan kulit ari biji kurma aja mereka nggak punya. Boro-boro ngasih kesembuhan, boro-boro ngasih kesuksesan, boro-boro ngasih apalagi jabatan dan seterusnya. Barang kulit ari biji kurma aja mereka nggak punya. Itu kan menandakan betapa lemahnya berhala-berhala itu, betapa lemahnya sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut dirinya, apa yang Allah katakan? Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Yang berbuat demikian itulah Allah Rabbmu, kepunyaannya lah segala kerajaan. Subhanallah, perbandingan yang luar biasa, berbeda 180 derajat. Allah ketika menceritakan tentang dirinya di ayat yang sama, Fatir ayat 13, Allah mengatakan apa? Dialah yang memiliki semua kerajaan. Tapi ketika menceritakan tentang berhala-berhala, sesembahan-sesembahan selain Allah, apa yang Allah bilang? Mereka itu enggak punya walaupun hanya kulit ari biji kurma. Kan perbedaan yang sungguh jauh sekali antara kedua sesembahan ini, antara Allah Subhanahu wa taala dengan berhala-berhala tadi. Kalau orang yang masih berakal sehat, tentu dia akan menyembah kepada yang pertama, yaitu yang menguasai segala kerajaan, yang menguasai segala kekuasaan, dialah Allah Subhanahu wa taala. Allah buat perbandingan di sini, ya. Hanya orang-orang yang berakal sehatlah dan tentunya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala lah yang bisa melihat kondisi atau kenyataan ini. Adapun mereka-mereka yang sudah dibutakan oleh kesyirikannya, oleh kekufurannya, mereka tidak akan menerima realita ini, bahwasanya sesembahan mereka itu benar-benar sangat lemah, benar-benar sangat hina. Kemudian penulis di sini juga menjelaskan poin yang lain. Kaum musyrikin pun mengakui sifat rububiyah Allah. Artinya kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam secara rububiyah mereka mentauhidkan Allah, menjadikan Allah tunggal esa dalam rububiyahnya. Ini dinyatakan langsung oleh Allah dalam surah Yunus ayat 31 dan 32. Allah berfirman, "Qul," tanyakan kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Siapakah yang memberi rezeki kepadamu baik dari langit maupun dari bumi? Amman yamliku sam'a wal absar? Siapa jugalah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit? Siapa jugalah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amr? Tanyakan juga kepada mereka, siapakah yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah. Pasti orang-orang musyrikun akan menjawab apa? Allah. Yang memberi kami rezeki Allah, yang mengatur alam semesta Allah, yang memberi kami penglihatan dan pendengaran Allah, menghidupkan mematikan Allah. Jadi secara rububiyah orang-orang musyrikun mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mereka mengatakan yang menghidupkan kami itu berhala-berhala kami, yang menyelamatkan kami itu berhala-berhala kami. Mereka nggak pernah menyatakan begitu, ya. Mereka justru masih menjaga tauhid rububiyahnya. Faqul afala tattaqun, sampaikan kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Maka mengapa kamu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kamu sudah mengakui Allah lah yang mencipta, Allah lah yang mengatur, memberi rezeki, menguasai dan seterusnya. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun. Maka zat yang demikian itulah Allah, Rabb kamu yang sebenarnya, maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu masih berpaling dari kebenaran? Nah, makanya tauhid rububiyah ini sebagaimana
disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, nyaris diyakini oleh seluruh manusia walaupun mereka itu notabene-nya bukan seorang muslim, bukan seorang mukmin, ya. Ambil contoh saja orang-orang Nasara misalnya, mereka punya berapa sesembahan mereka? 3, ya kan? Ada Tuhan Bapa, ada siapa lagi? Ruh Kudus, ada siapa lagi? Yesus menurut mereka, atau Isa bin Maryam. Itu sesembahan mereka. Tapi kalau ditanya, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Siapa yang menciptakan kamu, menghidupkan kamu, mematikan kamu, berikan kamu rezeki dan seterusnya? Pernah nggak mereka menjawab Roh Kudus begitu misalnya, atau Isa? Enggak. Pasti mereka akan menjawab siapa? Allah. Walaupun bukan Allah, ya, nyebutnya apa mereka? Ya, seperti itu. Bahkan hal semacam ini pun pernah terjadi di salah seorang sahabat Nabi SAW, kalau nggak salah Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu. Ditanya oleh Nabi SAW, kamu punya berapa sesembahan waktu belum masuk Islam? Saya punya 7. Masya Allah, saya punya 7, ya. Dari ke-7 itu, mana yang paling kamu takuti, yang paling kamu agungkan? Ya Allah, katanya. Mana juga yang paling kamu gantungkan harapanmu kepadanya? Dia juga mengatakan, ya Allah. Kata Nabi SAW, kalau gitu ya sudah, fokus saja sama yang 1, tinggalkan yang 6. Dia tersadar. Akhirnya dia pun apa? Menyampaikan kalimat syahadat untuk menyatakan keislamannya, ya. Iya juga begitu, ya. Kenapa nggak fokus kepada yang 1 itu? Kalau toh hanya kepada yang 1 itulah dia merasa takut, hanya kepada yang 1 itulah dia selalu menaruh harapannya. Kenapa kok masih, ya, bawa-bawa yang 6 ini? Ngapain? Tinggalin aja yang 6, fokus kepada yang 1 itu, ya. Dia pun tersadar akan kesalahannya, ya, dan dia pun menyatakan keislamannya. Bahkan Fir'aun juga secara rububiyah mengakui Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, yang menguasai alam semesta. Bahkan iblis pun demikian. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in, kata iblis. Demi izzahmu, demi kekuasaanmu, demi kemahaperkasaanmu, aku akan sesatkan mereka semua, kata iblis. Nah, iblis masih mengakui kekuasaan, kedikdayaan, keperkasaan itu adalah milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tauhid rububiyah ini bisa dibilang nyaris semua orang mengakuinya. Tapi tauhid rububiyah ini belum cukup menjadikan seseorang sebagai muslim. Belum cukup menjadikan seseorang sebagai mukmin. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala juga yang menjelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang musyrikun mengakui tauhid rububiyah ini terdapat dalam surah Az-Zukhruf ayat 9. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Jika kamu tanyakan kepada mereka, orang-orang musyrikun maksudnya, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi? La yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Mereka akan menjawab, semua itu diciptakan oleh zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Siapa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala, ya. Kaum musyrikin pun mengakui bahwasanya hanya Allah semata pencipta segala sesuatu, pemberi rezeki, pemilik langit dan bumi, pengatur alam semesta. Namun mereka juga menetapkan berhala-berhala yang mereka anggap sebagai penolong. Mereka bertawassul dengan berhala tersebut dan menjadikan mereka sebagai pemberi syafaat. Menjadikan di sini maksudnya menganggap, ya, meyakini. Dan meyakini bahwa berhala tersebut merupakan pemberi syafaat sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa ayat. Di catatan kaki bisa lihat surah Yunus ayat 18, kemudian juga Az-Zumar ayat 3, 43 dan 44. Dengan perbuatan tersebut mereka tetap dalam keadaan musyrik. Ini tadi yang kita sampaikan, ya.
Walaupun mereka mentauhidkan Allah dalam rububiyah, tapi mereka masih menyembah kepada selain Allah, mereka tetap dikategorikan sebagai orang-orang musyrik. Belum tergolong sebagai orang-orang muslim atau mukmin. Walaupun kalau ditanya siapa yang menciptakan, siapa yang menyembuhkan, siapa yang memberi rezeki dan seterusnya, mereka mengatakan Allah. Itu belum cukup. Itu belum cukup. Allah berfirman, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan kebanyakan dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan lain. Sebagian ulama salaf berkata, jika kalian bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti menjawab Allah. Walaupun demikian, mereka tetap saja menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kan sebenarnya nggak sejalan dengan akal sehat. Ya, jelas-jelas dia menyatakan, mengakui bahwa Allah lah yang menciptakan, lah kok nyembahnya malah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan nggak masuk sama sekali dalam logika. Maka sesungguhnya dengan adanya tauhid yang Allah karuniakan kepada kita, Allah dengannya, dengan tauhid ini sesungguhnya sedang menjaga akal sehat kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menjaga kewarasan kita, ya, dengan adanya tauhid ini, di mana kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembah hanya kepada yang pantas untuk disembah, yang memiliki hak untuk mencipta, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta dan seterusnya. Maka dengan tauhid sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menjaga akal sehat kita, menjaga kewarasan kita. Ya. Kita tidak menghinakan diri kepada pihak-pihak yang justru lebih lemah daripada kita. Kita tidak menghinakan diri kepada pihak-pihak yang justru lebih rendah, lebih lemah daripada kita. Kita dengan tauhid dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menghinakan diri kepada pihak yang jelas jauh lebih superior, lebih kuat daripada kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat tauhid ini, atas nikmat iman ini. Innallaha yu'til mala man yuhib wa man la yuhib wa la yu'til imana illa man yuhib, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sesungguhnya Allah memberikan harta kepada siapa saja, baik kepada orang yang Allah suka atau orang yang tidak Allah suka, semuanya dikasih harta. Wala yu'til imana illa man yuhib, adapun keimanan Allah tidak akan memberikannya kecuali hanya kepada orang yang Allah cintai saja. Maka jagalah keutuhan iman ini, pegang kuat-kuat wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan mukmin, kecuali dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu macam tauhid yang pertama, yaitu tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam segala hal yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah. Supaya lebih memudahkan, nama lain daripada tauhid uluhiyah ini, kata para ulama, tauhid al-ibadah. Ya, tauhid uluhiyah nama lainnya adalah tauhid ibadah. Biasanya dengan dinamai tauhid ibadah ini lebih gampang membedakannya dengan tauhid rububiyah nanti. Tapi apapun itu namanya, intinya di pemahamannya dan praktiknya, amaliyahnya. Definisinya, mengesahkan Allah Azza wa Jalla melalui segala pekerjaan hamba, lewat, ya, segala perbuatan kita. Pekerjaan di sini maksudnya perbuatan, ya, bukan pekerjaan yang berarti profesi, bukan, ya. Di sini artinya perbuatan kita. Yang dengan cara itu mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah. Apabila hal itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berdoa. Berdoa itu perbuatan atau bukan perbuatan? Perbuatan, ya. Dengan berdoa dan berdoa itu merupakan perbuatan yang Allah syariatkan, bukan? Allah syariatkan, ya.
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, akan ku kabulkan, akan ku perkenankan doa-doa kalian. Kemudian juga contoh yang lain, roja, khauf, rasa takut, ya, takut yang bersifat ibadah. Itu takut yang bagaimana? Yang membuat pelakunya merasa hina di hadapan pihak yang dia takuti, serta mengagungkan pihak yang dia takuti. Kalau takut kesetrum misalnya, itu tidak termasuk ibadah, ya, karena kan nggak ada kita yang merasa hina di hadapan kabel listrik begitu, kan nggak ada, ya. Tapi kalau takutnya sampai derajat, ya, merasa hina di hadapan orang atau pihak yang kita takuti, kemudian mengagungkan dia, berarti takut kita ini sudah berkategori ibadah yang tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga roja, berharap, sama kayak tadi, ya. Mahabbah, cinta yang bahkan sampai membuat dia mengikuti pihak yang dia cinta, walaupun itu tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sudah seperti ini sudah bahaya, ya, sudah berbahaya. Zabah, penyembelihan, ini juga hak Allah Subhanahu wa taala. Bernazar, isti'anah, minta pertolongan, ini juga hak Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian istighatsah, meminta pertolongan di saat sulit, ya. Apa bedanya nih isti'anah dengan istighatsah? Isti'anah itu kesulitannya belum terjadi, ya, tapi kita kadang memperkirakan bakal ada kesulitan nih, ya, maka kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau istighatsah, kesulitannya sudah terjadi, ya, agar diangkat kesulitan itu dari kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi di sini isti'adzah, minta perlindungan, dan segala apa yang disyariatkan dan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Semua ibadah ini dan lainnya harus dilakukan hanya kepada Allah semata dan ikhlas karenanya, dan ibadah tersebut tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Ringkasnya, tauhid uluhiyah ini berarti mengesahkan Allah dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, dalam perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Perbuatan yang bersifat ibadah itu hanya kita serahkan, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis membawakan sebagian contohnya. Di antara contoh yang paling sering dan selalu disebutkan oleh para ulama, bahkan menjadi contoh yang pertama, adalah berdoa. Kenapa berdoa? Karena berdoa ini adalah ibadah yang paling sering diselewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada kuburan orang soleh, ya. Doa kepada orang soleh yang sudah meninggal dunia, boleh enggak? Kalau doa untuk orang soleh yang sudah meninggal dunia, boleh enggak? Boleh. Jadi bedakan antara doa kepada orang atau doa untuk orang, ya. Yang diperbolehkan adalah berdoa untuk orang yang sudah meninggal dunia atau bahkan masih hidup juga boleh. Dan kita bisa menyaksikan realita ini bahkan di zaman kita sekarang ini, di mana informasi sebenarnya bisa diakses dengan begitu mudahnya, termasuk hal-hal yang bersifat keislaman, keimanan, ketauhidan. Akan tetapi masih banyak kaum muslimin yang belum benar-benar memahami akan hakikat bahwasanya doa merupakan hak milik Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh ditujukan kepada selainnya. Jelas-jelas Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku. Kurang jelas nggak sih kata-kata ku di sini tuh? Rasanya nggak kurang jelas, udah sangat jelas sekali. Berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan untuk kalian, ya. Allah juga berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Lihat, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, katakan aku ini dekat. Aku akan memperkenankan, mengabulkan orang yang berdoa
jika dia mau berdoa kepadaku. Ku lagi di sini, ya. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaknya mereka sambut seruanku ini dan hendaknya mereka benar-benar beriman kepadaku supaya mereka mendapatkan petunjuk, ya. Makanya doa ini terus gak pernah ketinggalan untuk dijadikan sebagai contoh, bahkan selalu ditaruh nomor 1. Kenapa? Karena doa ini merupakan hal yang paling sering diselewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk isti'anah itu bagian daripada doa, istighatsah juga bagian daripada doa, isti'adzah juga bagian daripada doa, ya. Makanya jangan pernah sampai kita mempersembahkan doa kita ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapapun tidak berhak, ya, untuk ditujukan doa kepadanya. Karena doa ini merupakan hak murni milik Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah tidak akan ridha bila dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Bila ibadah tersebut dipalingkan kepada selain Allah, maka pelakunya jatuh kepada syirkun akbar, syirik yang paling besar, dan tidak diampuni dosanya apabila dia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan syiriknya. Lihat surah An-Nisa ayat 48 dan 116, ya. Jadi pernyataan ini pernyataan yang Allah nyatakan juga di dalam Al-Qur'an, bahwasanya akibat terburuk daripada dosa kesyirikan adalah tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Oleh karenanya kita coba flashback ke belakang masing-masing, ya. Mengkilas balik ke belakang masing-masing, barangkali pernah jatuh dalam perbuatan syirik dulu-dulu kita, ya. Entah itu berupa keyakinan, entah itu berupa perbuatan. Kalau benar, iya dulu pernah, ya, pakai jasa dukun atau percaya ramalan-ramalan dan seterusnya, langsung taubat kepada Allah Subhanahu wa taala saat ini juga. Nggak usah tunggu nanti besok-besok, ya, atau nanti Ramadan lah, begitu lebih afdal taubatnya, ya, kalau sampai, ya. Jadi langsung begitu ingat, ya Allah dulu saya pernah pakai macam sabuk-sabuk, ya, jimat-jimat seperti itu untuk penglaris, untuk kebal dan lain sebagainya, maka langsung taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian paragraf selanjutnya, al-ilah artinya al-ma'luh, itu sesuatu yang disembah dengan penuh kecintaan serta pengagungan. Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Rabbmu adalah Allah yang Maha Esa, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Al-Syeikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala berkata bahwasanya Allah itu tunggal zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Tidak ada sekutu baginya, baik dalam zatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sebanding dan tidak ada yang setara dan tidak ada sekutu baginya. Apa dalil bahwasanya tidak ada hal yang sebanding, setara, sama dengan Allah? Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sebanding, setara, sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah. Apabila demikian, maka Dia adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dan Allah tidak boleh disekutukan dengan seorang pun dari makhluknya, ya. Allah itu udah nggak kurang-kurang menjelaskan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah untuk membuka pandangan akal sehat manusia bahwa memang Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya zat yang berhak untuk dijadikan sebagai ilah,
dijadikan sebagai sesembahan. Bahkan itu sudah Allah mulai dari awal ayat di dalam Al-Quran. Apa ayat itu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Ya udah ketemu nih siapa yang menguasai semesta alam, yaitu siapa? Allah. Ya udah nyembahnya ke Dia aja. Jangan nyembah kepada yang lain. Itu baru pembukaan, ya. Baru pembukaan aja Allah Subhanahu wa taala langsung sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadi Rabb semesta alam ini. Rabb itu berarti apa? Mencipta dan menguasai serta mengatur, ya. Rabb itu ya memiliki 3 sifat: mencipta, menguasai, dan mengatur. Kalau tiga sifat ini saja, ya, tidak ada pada satu sesembahan, maka jelas sesembahan itu tidak sah, tidak layak dijadikan sesembahan. Namun 3 hal ini itu ada semuanya pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah mencipta, ya Allah yang menguasai, ya Allah yang mengatur alam semesta. Ya, terjadinya siang dan malam silih berganti dengan begitu teraturnya. Perbedaan cuaca di satu tempat ke tempat yang lainnya. Itu semua tentu tidak lepas dari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, pengaturan Allah Subhanahu wa taala, dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita break sejenak untuk dikumandangkan adzan salat Isya, kemudian nanti insyaallah kita lanjutkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan sedikit lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia. Demikian pula para malaikat juga bersaksi, dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, Allah tuh selalu begini ketika menyampaikan satu informasi yang berkaitan dengan diri Allah. Biasanya atau sering kalinya Allah tutup dengan membawakan nama yang terkait dengan apa yang baru saja Allah sampaikan. Di sini kan Allah menyampaikan bahwasanya Dialah satu-satunya ilah yang berhak. Itu persaksian Allah, kemudian diikuti juga persaksian dari malaikat dan persaksian dari para ahli ilm. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan apa? Dengan menyebutkan 2 sifat 2 namanya, yaitu perkasa dan bijaksana. Di mana kedua sifat ini juga merupakan sifat yang identik dengan yang maha kuasa. Dia perkasa, kalau nggak perkasa bagaimana bisa jadi penguasa? Ya, dia kuat, kalau nggak kuat bagaimana bisa jadi penguasa? Dan kekuatan serta keperkasaan Allah Subhanahu wa taala itu selalu dibarengi dengan kebijaksanaan. Ya, tidak sebagaimana keperkasaannya makhluk yang biasa dibarengi dengan kesewenang-wenangan, yang biasa dibarengi dengan kezaliman sepihak. Adapun Allah tidak demikian. Allah tuh walaupun maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa taala tetap hakim. Hakim itu apa artinya di sini? Maha bijaksana. Tidak melakukan suatu hal melainkan pasti ada hikmahnya. Tidak melakukan suatu hal melainkan pasti ada maslahatnya, dan tidak melakukan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini maha bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat-ayat ini juga Allah sangat bijak sekali, sangat pas sekali ketika menyampaikan Dialah ilah yang berhak disembah. Disaksikan oleh dirinya sendiri, disaksikan oleh malaikat, disaksikan oleh para ulama. Kemudian Allah tutup akhiri ayat ini dengan mengatakan Huwal Azizul Hakim. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, ya. Makanya indah nih kalau kita bisa mentadabburi Al-Quran, membaca satu ayat begitu, sedang membahas apa, nanti Allah sebutkan nama dan sifatnya yang masih terkait dengan informasi yang baru saja Allah sampaikan di ayat itu, ya. Dan itu termasuk daripada hikmahnya Allah Subhanahu wa taala.
Allah berfirman mengenai Lata, Uzza dan Manat yang disebut sebagai ilah sesembahan oleh orang-orang musyrikun jahiliyah, namun tidak diberi hak uluhiyah. Allah mengatakan in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan satu keterangan pun untuk menyembahnya. Ya, sesembahan-sembahan yang disembah oleh orang-orang musyrikun jahiliyah atau orang musyrikun di mana aja deh, dikasih nama dewa ini, dewa itu, dewi ini, dewi itu, ya, karangan mereka aja. Ya, mereka nggak punya dasar sama sekali. Dasar mereka satu-satunya apa? Kata nenek moyang kami. Inilah yang kami wariskan dari leluhur-leluhur kami. Ya begitu-begitu aja. Adapun orang mukmin, orang beriman, ketika menyatakan Allah Subhanahu wa taala lah ilah, dialah yang aziz, dialah yang hakim, dialah yang jabbar, dialah yang alim. Dasar kita apa? Kata nenek moyang kita, kata leluhur kita? Enggak, dasar kita Al-Qur'anul Karim. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Setiap sesuatu yang disembah selain Allah adalah batil. Dalilnya adalah firman Allah, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir." Yang demikian kebesaran Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru, mereka sembah selain Allah itulah yang batil, dan sesungguhnya dialah Allah yang maha tinggi, lagi maha besar, lagi-lagi itu, ya. Habis atau setelah Allah Subhanahu wa taala membandingkan, menyebutkan perbandingan antara dirinya dengan sesembahan-sesembahan selainnya, Allah tutup ayat ini dengan dua sifatnya yang membuat kita semakin yakin bahwa memang Allah lah yang hak. Allah sebutkan kedua namanya, yaitu Al-Ali, Al-Kabir, ya. Maha tinggi lagi maha besar. Allah juga berfirman tentang Nabi Yusuf yang berkata kepada kedua temannya di penjara, "Ya sahibayis sijni a'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar." Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itukah, ataukah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Mana yang lebih baik? Ya. Ini pertanyaan yang tentunya nggak membutuhkan jawaban. Ini pertanyaan mengajak orang yang ditanya untuk berpikir. Kalian nyembah patung ini, patung itu, sembahan-sembahan ini, itu, dan macam-macamnya. Kalau sembahan-sembahan ini semua, ya, dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Kuat, Maha Perkasa, mana yang lebih baik dan patut untuk disembah? Jawabannya tentu Allah Subhanahu wa taala, ya. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Apa yang kamu sembah selain Dia hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya, ya. Dewa misalnya Zeus misalnya, ya. Dewa apa lagi? Atau dewi apalah pokoknya, ya. Itu ya karangan mereka aja. Walaupun mereka bukan mereka yang zaman kita, paling enggak nenek moyang mereka yang mengarang-arang, mengada-adanya, ya. Dan kalau agama, keyakinan berdasarkan karangan saja, nenek moyang mereka berhak untuk mengarang. Kenapa orang sekarang nggak berhak untuk mengarang? Ya, walhasil nggak akan ada jadi agama yang benar, karena masing-masing orang punya hak untuk mengarang agama. Karena masing-masing orang punya hak untuk mengarang keyakinan. Ya, adapun kita jelas tidak. Apa yang kita jalani, apa yang kita yakini, semuanya bersumber dari as-sama, dari langit, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para Rasul alaihi wassalatu wassalam menyeru kepada kaumnya agar beribadah hanya kepada Allah saja. Seruan mereka satu, dakwah mereka satu. An i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun. Sembahlah Allah, tiada ilah yang hak diibadahi selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Namun orang-orang musyrik tetap saja mengingkarinya. Ya, mereka masih saja mengambil sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala.
Mereka menyembah, meminta bantuan dan pertolongan kepada sesembahan-sesembahan itu dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Beginilah keadaan orang musyrik dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Selalu saja ya tidak benar-benar atau tidak mampu menggunakan akal sehat mereka kepada siapakah semestinya mereka menyembah, kepada siapakah semestinya mereka menghambakan diri, ya. Makanya lagi-lagi bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tauhid ini, dan jagalah keutuhan tauhid ini sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja barangkali kajian kita kesempatan hari ini, masih cukup panjang kelanjutan daripada pembahasan tauhid yang kedua ini. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan selanjutnya. Sebelum diakhiri mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Baik, sampai di sini kajian kita di hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.